Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Rifah Khairul Fadilah, dengan NIM 233110072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin menceritakan bagaimana kelas kemarin dan juga ingin mengulas kembali materi apa sih yang sudah disampaikan oleh pemateri pada kelas kemarin. Disimak ya. Oke teman-teman, karena minggu ini adalah minggu terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana seluruh mahasiswa sudah kembali ke rumahnya masing-masing, termasuk saya, maka dari itu, kelas pun diadakan secara online melalui Google Meet. Nah, pada kelas kemarin, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa, lalu diabsensi satu persatu oleh Pak Adi selaku dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel. Setelah itu, presentasi langsung dimulai oleh pemateri ketiga, yang dimana judul materi mereka adalah mengupas teknik peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi. Nah, itulah materi yang mereka bahas. Nah, di sini aku ingin mengulas kembali materi-materinya apa aja sih. Tolong disimak ya. Oke teman-teman, karena materi ini pada minggu ini hampir mirip dengan minggu kemarin, yaitu membahas tentang teknik peliputan berita. Sebelum itu, aku jelaskan kembali ya, apa itu teknik peliputan berita. Teknik peliputan berita adalah suatu cara yang digunakan oleh reporter untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat ini. Nah, teknik tersebut meliputi teknik reportase, yaitu langsung terjun ke lapangan, lalu teknik wawancara, yaitu mewawancarai narasumber, dan juga teknik riset perpustakaan, yaitu mencari datanya kembali agar lebih menguatkan beritanya itu. Nah, selanjutnya kita bahas penulisan berita hukum. Nah, dalam penulisan berita hukum ini ada teknik-teknik utama yang perlu diperhatikan dalam peliputan berita hukum. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data dan fakta, yaitu di mana sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya seperti dokumen pengadilan, laporan polisi, dan ahli hukumnya, serta yang lainnya juga. Dan yang kedua yaitu adalah wawancara dengan narasumber. Nah, wawancara ini bisa melalui hakim, pengacara, jaksa, korban, atau terdakwa. Lalu yang ketiga ada observasi lapangan. Nah, observasi ini seperti bisa langsung menghadiri sidang pengadilan atau mengunjungi lokasi kejadian. Nah, lalu yang keempat adalah analisis dokumen hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis itu dapat mencari dan menganalisis hukum dokumennya seperti melalui undang-undang atau keputusan pengadilan dan regulasi lainnya. Lalu yang terakhir itu jangan lupa verifikasi informasinya agar itu lebih bisa diperkuat lagi beritanya. Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis berita hukumnya. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada berita hukum peristiwa atau disebut juga strike news ya, termasuk jenis strike news. Lalu ada berita investigasi hukum, berita analisis hukum, berita hukum opini, berita hukum advokasi, dan juga berita hukum edukasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penulisan berita politik. Nah, penulisan berita politik ini merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme yang berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Nah, dalam penulisannya ini ada teknik peliputan isu-isu politik seperti isu pemerintahan, pemilu, kebijakan publik, terus gaya penulisannya juga harus objektif dan berimbang. Kemudian jangan lupa analisis juga kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya dalam penulisan berita ekonomi. Nah, penulisan berita ekonomi ini juga adalah salah satu cabang jurnalisme yang penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pasar, bisnis, dan investasi. Dalam penulisannya juga ada pun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, teknik meliputnya. Nah, dalam teknik meliputnya ini kita harus memerhatikan yaitu
pemantauan sumber daya ekonomi, terus wawancara dengan narasumber ahli, lalu analisis data ekonominya, dan yang terakhir juga jangan lupa mengikuti perkembangan tren pasarnya. Nah, yang kedua itu gaya bahasa. Dalam jurnalisme ekonomi ini haruslah sederhana dan juga teknis. Yang dimana teknis ini adalah untuk berita yang lebih mendalam. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa analisis tren ekonominya dan dampaknya pada publik. Contohnya, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan serta investasi dan juga pasar keuangannya. Nah, selanjutnya juga ada tantangan dalam jurnalisme hukum, politik, dan ekonomi. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama, yaitu independensi dan tekanan eksternal dan pemberitaan. Biasanya nih, kredibilitas sebuah media ini sangat tergantung pada independensi jurnalisnya. Namun, karena tekanan yang berasal dari berbagai pihak, dapat mengancam kebebasan pers tersebut. Lalu yang kedua, ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Karena media kerap menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi untuk mempengaruhi opini publik. Nah, kalau misalnya dalam konteks politik nih, media ini seringkali berpihak menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan lawan politik mereka. Kalau dalam dunia ekonomi, seperti perusahaan besar yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap media atau iklan dan kerjasamanya dalam bisnis. Karena itu, dan juga yang ketiga, itu ada dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Karena berita yang disampaikan media ini sangat berpengaruh ya terhadap cara masyarakat memahami suatu isu serta terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemberitaan yang tidak akurat ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membentuk opini publik yang keliru. Oleh karena itu, jurnalis harus berpegang teguh nih pada standar verifikasi yang ketat sebelum menerbitkan berita. Lalu juga komitmen media dalam menyajikan sebuah berita haruslah seimbang dan berbasis fakta yang sangat penting guna menghindari dampak ekonomi terhadap politik, opini publik, dan kebijakan pemerintah. Oke, sekian itulah yang dapat aku sampaikan dan aku ulas sedikit materinya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.